Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatun Jalilah, SSIT MKEP. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan nomor NDH 29. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan jurnal harian saya yang ke-6 tentang materi nasionalisme. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Seperti yang kita ketahui, tantangan bangsa Indonesia saat ini antara lain yaitu menghadapi adanya pandemi COVID-19. Sedangkan nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai contoh tentang nasionalisme, kaitannya dengan sila pertama antara lain sesuai hasil diskusi kemarin yang dapat saya petik, contohnya yaitu sekarang di fasilitas pelayanan publik, contohnya di rumah sakit, sekarang tersedia tempat-tempat ibadah bagi kaum muslim ataupun agama lain seperti agama Kristen. Itu menunjukkan bahwa pemerintah memfasilitasi tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Kemudian mengenai sila yang lainnya, contohnya yaitu tentang adil dan merata, itu contohnya yaitu sekarang untuk fasilitas layanan publik pemerintah terutama tentang kesehatan, contohnya di rumah sakit itu terdapat pada pelayanan kesehatan tidak membedakan suku, agama ataupun ras, dengan memberikan jaminan sosial seperti penggunaan BPJS. Contoh implementasi Pancasila pada pelayanan fasilitas publik di Kota Tarakan. Sebagai pelaksana kebijakan publik, setiap ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan. Adapun sifat-sifat kebijakan publik yang harus diketahui oleh calon ASN antara lain yang pertama yaitu berorientasi pada kepuasan publik, kemudian bebas dari intervensi kepentingan politik, kemudian yang ketiga berorientasi pada pelayanan publik dan loyal kepada negara dan aturan. Peran ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di sini diharapkan setiap pegawai ASN nantinya harus memiliki jiwa nasionalisme dan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga kedaulatan NKRI. Sebagai contoh, nantinya saya bekerja sebagai seorang dosen, diharapkan dapat memperekat bangsa dan menjaga kedaulatan bangsa. Saya diharapkan bekerja mengajarkan mahasiswa bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa, kemudian diharapkan nantinya tidak membuat konflik di dalam diri mahasiswa yang dapat merusak kedaulatan bangsa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa potensi merusak persatuan dan kesatuan itu salah satu beberapa contohnya antara lain adalah kelompok yang tidak setuju ideologi negara itu adalah Pancasila, kemudian adanya konflik pilkada
Yang ketiga itu adalah kemajuan teknologi informasi dan arus globalisasi. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak informasi hoax yang beredar di media sosial yang dapat disalahartikan oleh mahasiswa. Sehingga di sini peran dosen adalah untuk meluruskan berita-berita hoax tersebut sehingga tidak merubah ideologi dari mahasiswa. Kemudian yang lainnya adalah ketidakpercayaan masyarakat pada institusi pemerintah. Seperti yang kita ketahui sekarang beredar bahwa ASN memberikan pelayanan yang tidak sesuai, kemudian bersikap jutek. Nah, hal tersebut bisa merusak kepercayaan dari masyarakat. Kemudian konflik akibat pemekaran wilayah. Ya, seperti yang kita ketahui, setiap daerah di Indonesia ini kan tidak merata jumlah penduduk, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sehingga sebagai ASN nantinya kita diharapkan dapat menciptakan suatu yang berguna sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai ASN, yaitu sebagai pelayan publik. Poin berikutnya yaitu bagaimana cara kita sebagai calon ASN memperkuat rasa nasionalisme dan rasa wawasan kebangsaan kita, yaitu dengan cara meningkatkan pemahaman kita mengenai nasionalisme, yaitu salah satunya yaitu memperkuat pemahaman kita tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa kita, kemudian sebagai falsafah negara, sehingga nantinya akan timbul rasa cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian poin berikutnya yaitu rencana yang akan saya lakukan setelah mempelajari materi nasionalisme ke depannya, yaitu saya akan menerapkannya di dunia kerja saya. Saya sebagai dosen akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif seperti menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa, sehingga kita harus percaya bahwa yang pertama Tuhan itu ada, sehingga mahasiswa kita arahkan untuk selain belajar, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga apa yang kita pelajari nantinya itu sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang kedua yaitu bahwa berita-berita di luaran tidak serta-merta harus ditanggapi oleh mahasiswa. Seharusnya berita-berita yang beredar dicerna terlebih dahulu apakah berita tersebut benar atau tidak, baru kita informasikan kepada yang lainnya. Sehingga peran dosen di sini adalah meluruskan berita-berita yang beredar di mahasiswa sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah jurnal harian yang dapat saya laporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.